Selamat sore semuanya. Kita berada dalam situasi di mana banyak orang mengabaikan persiapan, dan kita bisa merenungkan hasil yang tanpa dipersiapkan tentu berbeda dengan hasil yang memang sebelumnya ada persiapan. Kita duduk tegap, kita boleh memejamkan mata, boleh juga kita melihat Yesus yang disalib, sambil kita merenungkan mengenai persiapan yang dijalani oleh Yesus di keluarga selama 30 tahun, juga persiapan yang dijalani oleh Yesus di padang gurun selama 40 hari, di mana di sana Yesus tidak makan, tidak minum, dan berhadapan juga dengan iblis. Kita hening merenungkan itu. Apa komentar kita dalam hati? Komentar kita itu nanti saling dibagikan. Sekarang saya berbagi permenungan saya. Kalau kita merenungkan persiapan yang dijalani Yesus di keluarga 30 tahun, lalu kemudian di padang gurun 40 hari dengan mati raga, dengan puasa, lalu kemudian kita melihatnya tuh secara detail. Yesus itu menjalani persiapan yang sangat ketat, yang disiplinnya itu tinggi. Ini bukan persiapan yang main-main, tapi persiapan yang sungguh-sungguh. Kalau kita mencoba mengenali dari kitab suci apa yang dijalani Yesus di sana, terasa sekali disiplin. Maka kita juga berusaha untuk mengimbangi. Yesus itu seperti itu. Kan kita mengikuti Yesus. Yesus itu seperti itu. Persiapan dan persiapannya sungguh-sungguh. Yang disiapkan mentalnya. Karena yang akan dihadapi kan bukan yang ringan. Kalau nanti kita melihat kisah sengsara, itulah yang dihadapi. Yang dihadapi bukan yang ringan. Yang dihadapi adalah hal yang besar, hal yang berat. Jadi persiapannya memang sungguh-sungguh.
Sekarang kita merenungkan mengenai pekan suci ya. Pekan suci itu kan juga disebut pekan sengsara. Maka isinya adalah kisah sengsara Yesus yang puncaknya adalah mati disalib. Tapi masih berlanjut karena ada Paskah. Kita kembali duduk tenang, kita melihat salib Yesus. Itulah puncak sengsara Yesus. Tapi memang kemudian bangkit. Kita renungkan, Yesus seperti itu untuk apa bagi diri kita? Kita renungkan, nanti hasil perenungan kita kembali seperti tadi, kita bagikan dalam kelompok kecil, lalu kemudian dibagikan dalam kelompok yang lebih besar. Kita hening dan merenung. Saya memulai dari perhentian pertama. Yesus dihukum mati. Yesus tidak salah. Yesus tidak punya kejahatan. Tapi Yesus diadili secara tidak adil. Karena Yesus diadili tanpa pembela. Pengadilan itu yang benar adalah yang diadili itu juga disertai pembela. Tapi ini Yesus tanpa pembela. Bahkan muridnya juga tidak ada, semua lari. Yesus betul sendirian. Dan Yesus nggak melarikan diri. Mengapa? Karena Yesus meskipun tidak salah, tidak jahat, tapi Yesus itu mau menyelamatkan kita. Yesus mau menebus kita. Yesus mau membantu supaya kita hidupnya termasuk sehari-hari menjadi lebih baik. Dan kalau kita merenungkan kisah sengsara, ini ongkosnya luar biasa. Biaya yang dikeluarkan oleh Yesus itu sangat besar, yang nggak bisa diukur dengan uang. Dan kalau kita menekan untuk apa, kita semua bisa menyebut untuk menebus dosa. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi untuk itu. Nah, maka kalau kita berbicara mengenai mempersiapkan diri supaya kita bisa Paskah, supaya kita bisa hidup baru. Kita menyambut Yesus yang berkisah sengsara untuk menebus, kita menyambut dengan bertobat. Kita menyambut dengan memperbaiki diri. Yang kurang baik dibuat menjadi baik, yang sudah baik dibuat menjadi makin baik. Ini soal hidup lebih luas dari sekedar soal masuk dan keluar ruang pengakuan dosa. Lebih luas dari itu, ini soal hidup. Jadi Yesus itu berkisah sengsara tidak hanya sempit supaya kita masuk dan keluar kamar pengakuan. Yesus berkisah sengsara untuk menebus dosa supaya kita itu diringankan untuk menjadi baik, supaya kita nggak terbebani. Maka aku pun tidak menghukum, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalau sudah baik menjadi makin baik, yang kurang baik menjadi baik. Maka memang dalam rangka mempersiapkan diri kita harus meneliti betul. Kalau melihat hidup sehari-hari,
apa yang kurang baik yang memang harus dibuat menjadi baik, dan apa yang sudah baik dan ditingkatkan supaya makin baik. Itu. Nah, lalu di dalam perayaan Pekan Suci itu kan ada yang sebagai umat, ada yang sebagai petugas. Yang umum tadi. Lalu kalau ada yang menjadi petugas, nah yang namanya petugas berarti punya tanggung jawab yang lebih. Ini lebih dari soal menjadi penyanyi, lebih dari sekedar menjadi asim. Bahwa petugas punya tanggung jawab yang lebih dalam hal melayani umat supaya terinspirasi untuk bertobat, untuk menjadi makin baik atau untuk menjadi baik. Jadi petugas itu tanggung jawabnya ke sana. Ini yang paling dalam. Tanggung jawab petugas Pekan Suci yang paling dalam adalah dia harus bisa menjadi contoh pertobatan, contoh mengusahakan supaya yang kurang baik menjadi baik, yang baik menjadi makin baik. Petugas itu kalau kita melihat di kitab suci, ada yang berwibawa, ada yang tidak berwibawa. Ahli Taurat itu petugas yang tidak berwibawa. Kalau Yesus itu petugas yang berwibawa. Mengapa berwibawa? Karena hidupnya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi berkah. Terima kasih Tuhan. Oleh karena saya yang hina-dina dipercaya untuk ambil bagian dengan menjadi petugas apapun, entah itu mesinar, entah itu lektor, entah itu pemazmur, dan lain sebagainya. Dan sekali lagi, ini hanya akan berwibawa kalau kita sendiri punya usaha yang lebih. Jadi petugas itu mudah-mudahan kita hayati, ini kesempatan bagi kita untuk menjadi contoh. Petugas itu tugas utamanya adalah menjadi contoh. Nah, kaitannya dengan Pekan Suci yang dilanjutkan dengan Paskah, bagaimana petugas menjadi contoh pertobatan, contoh peningkatan kualitas hidup, yang kurang baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi makin baik. Kalau kita punya penghayatan yang seperti ini, saya percaya Pekan Suci yang cukup melelahkan, nggak sia-sia. Jadi sore hari ini saya mencoba membantu mengenai bagaimana mempersiapkan diri untuk mengikuti Pekan Suci dan Paskah. Harapannya adalah menyadari bahwa Pekan Suci dan Paskah untuk hidup dan tidak untuk yang lain-lain, dan mudah-mudahan dengan itu kita mempersiapkan diri betul, mempersiapkan hidup kita. Cukup.